Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, kayaknya sudah mulai ada yang ngantuk. Karena salam adalah doa dan kita senantiasa dianjurkan saling mendoakan, maka tidak apa-apa kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat membalas dan menjawab salam saya doakan cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahabatihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidz, segenap pengurus Masjid Al-Imam, para orang tua, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah salat maghrib dan salat isya dan juga majelis taklim yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Jangan lupa kita menyiapkan hadir di tempat ini untuk i'tikaf, juga silaturahim yang kata Nabi melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Man arada ayyughsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah selalu bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita niatkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang pergi keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang, sampai kembali ke rumahnya. Jadi kalau Bapak Ibu selalu mau berada di jalan Allah, jangan pulang-pulang ke rumah. Dan insya Allah meskipun kita pulang, kita pastikan seperti kata Imam Nawawi, aktivitas orang beriman intiqalun min ibadatin ila ibadah, perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, perpindahan dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembacaan dan pembahasan kitab Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, yang dibarengi dengan syarah atau penjelasan yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, wafat 1314 Hijriah.
Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sampai di al-maqalah ar-rabi'ah asyarah, maqalah yang ke-14. Seperti biasa saya bacakan dulu teksnya, kemudian insyaallah setelah itu kita barengkan dengan syarahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah an Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun man idda'a hubballah walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun wa man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kariha al-fuqara wal masakin fada'wahu kadhibun wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kadhibun wa man idda'a khawfan nar wa lam yantahi 'anil dhunubi fada'wahu kadhibun. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini. An Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi, dari Hatim al-Asam. Hatim si tuli. Al-Asam artinya si tuli, orang yang tidak mendengar. Ini aneh, kata Imam Nawawi, beliau satu-satunya ulama yang digelari dengan si tuli. Semoga Allah merahmatinya. Dikatakan si tuli ini Hatim al-Asam, seorang ulama tasawuf berasal dari Khurasan, wafat 237 Hijriah. Jadi masih masuk generasi salafus saleh. Jadi sampai tahun 300 Hijriah namanya salaf. 301 sampai sekarang namanya generasi khalaf. Ada cerita kenapa beliau dijuluki sebagai al-Asam atau si tuli, dan beliau tidak keberatan dipanggil dengan si tuli karena ada penyebabnya. Suatu ketika ada seorang perempuan datang bertanya kepada beliau tentang satu persoalan. Tiba-tiba perempuan itu sedang berada di depan Hatim al-Asam. Perempuan itu kentut. Ya, kentut. Tentu malu dong. Apalagi wanita-wanita zaman dulu, ya, kentut saja itu sudah sangat, bagi mereka sangat membuat malu mereka. Ya, lalu Hatim ini merasakan bahwa wanita ini sedang tidak nyaman, sedang malu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau berkata kepada perempuan itu, tolong ulangi pertanyaannya. Jadi seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar atau kurang mendengar. Sampai 3 kali Hatim menyuruh perempuan itu mengulang, maka tenanglah perasaan perempuan itu, dan dia mengatakan, alhamdulillah sang guru tidak mendengar kentutnya, maka hilanglah rasa malunya. Demikianlah ulama menutupi malu seorang perempuan. Jadi selama kita bisa menutupi aib dan rasa malu orang lain, maka itu kita harus lakukan. Jangan justru kita mengungkap
atau mempermalukan orang lain, apalagi di hadapan publik. Maka sejak itulah beliau dijuluki Hatim al-Asam, dan beliau bangga tidak keberatan digelari dengan Hatim orang yang tuli. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Manidda'a arba'atan, barang siapa yang mengaku 4 hal. Bila arba'atin, tanpa dibarengi dengan 4 hal, fada'awahu kadhibatun, maka pengakuannya bohong. Bohong. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, manidda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Walam yantahi an maharimillahi ta'ala, tetapi dia tidak berhenti mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia masih terus saja mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, dia berdosa, meninggalkan ibadah kepada Allah. Fada'awahu kadhibun, maka pengakuannya bohong. Kenapa? Kata Imam Nawawi, li jara'atihi ala qurbin hamahu Allah taala. Karena ini kecerobohan orang itu di dalam melabrak batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi aturan-aturan halal haram itu adalah semacam pagar di mana kita dilarang memasuki wilayah yang sudah dipagari itu. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah orang itu melabrak pagar itu. Maka dia ceroboh, dia berani sekali melabrak apa yang telah Allah larang. Itulah sehingga dikatakan pengakuannya bohong. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngaku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, dan seterusnya. Wa karihal fuqara wal masakin, tetapi dia membenci para orang-orang miskin, fuqara wal masakin, fakir miskin. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ada fakir, ada miskin. Fuqara wal masakin. Kalau dalam bahasa kita, yang fakir ya miskin, miskin ya fakir, sama saja. Tapi kalau dalam bahasa syariah, ada perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir adalah orang yang kebutuhannya 10, baru punya 2. Sedangkan miskin adalah orang yang punya kebutuhan 10, sudah punya 8. Jadi kebutuhan orang fakir lebih banyak daripada orang miskin. Kalau kita sama saja. Nah, barang siapa, kata beliau, yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia wa karihal fuqara wal masakin, tapi dia benci, tidak suka kepada orang-orang fakir dan miskin. Fada'awahu kadhibun, maka pengakuannya bohong. Artinya ini kontradiksi dengan pengakuannya cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kata Imam Nawawi? Li'annahum, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Orang-orang fakir miskin.
ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, para kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu cinta kepada orang-orang miskin, bukan cinta kepada kemiskinan. Perhatikan baik-baik. Jadi Islam itu memerangi kemiskinan, bukan memerangi orang-orang miskin. Bahkan di dalam Islam, orang Islam itu dimuliakan. Setelah dia sudah bekerja, mencari nafkah, kemudian miskin, itu takdirnya. Maka dimuliakan oleh Islam, bahkan berhak mendapatkan zakat. Bahkan penerima zakat yang paling pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Jadi makanya Nabi SAW bahkan pernah berdoa agar di hari kiamat kelak dibangkitkan bersama dengan orang-orang miskin. Tapi Nabi tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang bermentalitas orang-orang miskin. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sebagian kita sekarang ini memerangi orang-orang miskin, memusuhi orang-orang miskin. Yang kita musuhi itu mentalitasnya. Makanya syariat Islam, meskipun orang-orang fakir miskin berhak mendapatkan zakat, tapi kalau setelah diteliti kemiskinan mereka disebabkan gara-gara malas, maka hak mereka dianulir. Kenapa? Dikhawatirkan Islam seakan-akan mendidik umatnya menjadi malas. Padahal Islam itu kontra dengan kemalasan. Bahkan kita diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dia yang keempat tadi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemalasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa seandainya kemiskinan itu adalah berbentuk manusia, maka saya akan memerangi manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak berdamai dengan kemiskinan, tapi mencintai orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah, barang siapa yang mengaku cinta surga, al-jannah. Ya, pasti semua orang cinta surga kan? Semua orang pengen masuk surga. Ya, sampai kadang-kadang yang durhaka pun tidak mau masuk neraka kan? Pasti pengen masuk surga. Coba tadi orang-orang yang bergelimang di maksiat, kalau dikatakan kamu masuk neraka, pasti mereka marah. Walaupun tidak sholat, mereka masuk surga, pengen masuk surga. Cuma kadang-kadang pengen masuk surga, tapi ia ditempuh jalan ke neraka. Jadi pengen masuk surga, tapi yang dibeli tiket masuk neraka. Kata beliau, barang siapa yang mengaku cinta surga, semoga kita termasuk min ahli jannah. Amin. Bahkan tidak tanggung-tanggung kita diajarkan Nabi itu kalau minta surga, mintanya surga Firdaus. Itu disuruh Nabi. Jadi jangan kayak ada Abu Nawas ya. Abu Nawas itu punya munajat
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Apa artinya? Ilahi, Tuhanku, ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku tidak pantas masuk surga Firdaus. Loh, maunya apa? Merasa tidak pantas. Mau masuk neraka? Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku juga tidak kuat masuk neraka jahanam. Terus maunya apa itu? Masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak kuat. Makanya ini dikritik oleh sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan ini tanda tawadhu, rendah diri, rendah hati seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh saja kita bacakan, kita lakukan. Dan kadang-kadang menggugah ya, ucapan-ucapan seperti itu. Artinya menunjukkan bahwa masuk surga itu tidak mudah. Walaupun Nabi mengajarkan kita kalau meminta kepada Allah, kita minta surga Firdaus. Kadang-kadang masukin terowol masjid 2000 tapi pengennya surga Firdaus. Insya Allah. Murah amat surga ya. Manidda'a hubbal jannah, barang siapa yang cinta atau mengaku cinta kepada surga, pengen masuk surga, walam yatasaddaq, tetapi dia tidak bersedekah. Artinya tidak beramal. Di sini sedekah diambil sebagai contoh. Ya, tentu kalau sedekah dia juga harus sholat. Ya. Jadi di sini sedekah diambil sebagai contoh. Bahkan contoh amal yang akan diangan-angankan oleh orang yang sudah menjadi mayit. Jadi kita nanti kalau sudah meninggal dunia, kita berangan-angan pengen dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia. Dan ketika ditanya kenapa mau balik ke dunia, pengen bersedekah. Karena inilah ibadah yang paling banyak kita lalaikan. Karena sebetulnya bisa kita lakukan setiap hari, tapi kita jarang kita lakukan. Karena kita menganggap sedekah itu hanya untuk orang-orang tertentu, sedekah hanya untuk orang-orang kaya. Padahal sebetulnya apapun bisa kita sedekahkan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kemudian ketika seorang yang sudah wafat ditanya, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kematian itu bisa ditunda walaupun hanya sesaat ya, bahkan kalau kita bisa kembali ke bumi lagi, ke dunia ini, untuk apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sudah punya takdirnya, kalau orang sudah kedatangan ajal tidak bisa lagi tunda walaupun hanya sekejap. Tapi ini makanya beliau ini mengambil contoh sedekah karena ini ibadah yang menjadi penyesalan setiap orang setelah mati. Maka mumpung kita masih hidup, rajin-rajinlah kita bersedekah. Bersedekah bukan dilihat pada banyaknya, besarannya, tetapi pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, sedekah bukan hanya uang, bukan hanya harta, bahkan senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu juga sedekah. Artinya kalau tidak senyum ini pelit. Kita kadang-kadang senyum aja pelit. Padahal senyum itu sehat.
Orang yang mudah senyum itu lebih sehat. Orang yang mudah tersenyum, kemudian sering minum kopi, itu nanti wajahnya tampak lebih muda dibandingkan neneknya. Ini bukan hadis ya, bukan dari kitab ya, tapi saya baca dari WA. Barang siapa yang rajin minum kopi, maka dia akan lebih muda dibandingkan dengan neneknya. Bukan dari kitab ya, jangan dicatat. Barang siapa yang mengaku cinta kepada surga, walam yatasaddaq, tetapi dia tidak mau bersedekah, pelit, fada'awahu kadzibun, maka pengakuannya bohong. Ya, maka pengakuannya bohong. Jadi ini anjuran untuk kita banyak bersedekah. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus banyak bersedekah. Ya. Bahkan sedekah ini luar biasa, manfaatnya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Salah satu yang bisa menolak bala atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Makanya orang-orang yang rajin bersedekah, gemar bersedekah itu seringkali dihindarkan oleh Allah dari bala, dari musibah. Kalaupun terkena, maka lebih gampang penyelesaiannya. Kemudian juga Nabi mengatakan tadawu ya ibadallah, tadawu amradakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Banyak kasus, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa dia sudah penyakitnya sudah stadium 4, stadium akhir. Lalu dokter sudah memvonisnya tidak lama lagi akan mati. Lalu ya namanya kalau kita divonis oleh dokter, ya kita tidak boleh menyerah kan? Walaupun dia katakan tinggal berapa bulan, mati itu kan yang menentukan Allah, bukan dokter. Kalau fakta kita sakit ya nggak apa-apa kita sakit gitu, itu fakta. Karena sehat pasangannya sah, bahkan mati pun kita akan mati. Hidup pasangannya mati. Tapi kalau yang menentukan vonis mati itu bukan dokter, itu Allah. Nah sehingga seringkali ada orang yang sudah divonis dokter, dia sudah pasrah, dia sudah tidak mau berobat. Tetap kita berobat, berikhtiar. Lalu ada seseorang dan banyak kasus ketika divonis sudah tidak lama lagi hidupnya, lalu dianjurkan banyak bersedekah. Ya. Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit yang sudah divonis tidak lama lagi hidupnya, ya akhirnya sembuh dan bisa panjang umur, bahkan dokter yang memvonisnya lebih dulu meninggal dunia. Ya, jadi Masya Allah. Jadi kita tetap punya harapan. Makanya untuk orang-orang sakit ini jangan kita takut-takutin. Sekarang dokter ini banyak menakut-nakutin pasien. Justru kita berikan optimisme, hibur dia. Tidak ada sakit, tidak ada orang mati bukan karena sakit, tapi karena takdir Allah. Kita seakan-akan kalau yang mati itu hanya yang sakit. Begitu kita mendengar orang si Anu meninggal, pasti nanya apa? Sakit apa? Padahal mati itu bisa tidak mendatangi orang sakit dan orang sehat. Jadi kita sudah terdoktrin oleh sakit dan penyakit. Kemudian yang kelima, wa man idda'al khaufan nar, dan barang siapa yang mengaku takut kepada neraka. Takut kepada neraka. Ada yang nanya, Ustaz, takut itu kan hanya kepada Allah. Ya.
tentu kita sudah belajar akidah iman. Takut kita kepada Al-Khaliq dengan takut pada makhluk beda. Kita seperti kita takut kepada binatang buas, beda dengan takut kita kepada Allah. Kalau begitu kata takut kita hapus saja. Cinta kepada manusia, makhluk dengan cinta kepada Allah juga beda kan? Kita sudah paham. Nah, barang siapa yang mengaku takut kepada neraka, dan semua orang takut masuk neraka, ya, takut masuk neraka, dan tidak masuk neraka ini adalah di antara puncak cita-cita kita. Jadi cita-cita seorang beriman itu bukan hanya sekedar masuk surga, tapi adalah dihindarkan dari neraka. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena orang beriman pada akhirnya semuanya masuk surga. Insya Allah. Tapi sebelum masuk surga dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu. Dibersihkannya di neraka. Nah, kita pengennya jangan dibersihkan dulu langsung masuk. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka kalau bisa kita masuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa dites, tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Cuma kata Nabi kuotanya cuma 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Padahal sahabat Nabi saja di Haji Wada dalam beberapa keterangan riwayat dikatakan sekitar 100 ribuan orang. Mereka saja tidak semuanya masuk sahabat. Pertanyaannya dari aliman siapa yang mau mewakili? Jadi pokoknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Barang siapa yang mengaku takut kepada neraka, walam yantahi 'anil dzunub, tapi dia tidak meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Cuma takut neraka, tapi maksiat jalan terus, menzolimi, korupsi, jahat, nyakitin orang, ganggu orang, ambil haknya orang, ya, melanggar peraturan, sombong, ya, benci, dengki, provokator, penyebar berita fitnah, hoax, dan seterusnya. Banyaklah ya dosa. Kalau mau keterangan dosa-dosa besar ada 70, baca kitabnya Al-Zahabi, namanya Al-Kabair. Biar kita tahu dosa-dosa besar seperti apa. Paling tinggi adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yantahi 'anil dzunubi, sementara dia tidak berhenti melakukan dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah jaga kita dari segala dosa dan kemaksiatan. Sekarang luar biasa, ya. Tantangannya, godaannya luar biasa, terutama anak-anak kita. Kita orang tua sekarang mendidik anak, membintangi anak kita luar biasa. Maka kata beliau, fada'wahu kadzibun, pengakuannya bohong. Ya, sekedar mengaku takut tapi melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat, neraka itu ditutupi, dihijab dengan syahwat, hal-hal yang menarik hawa nafsu kita. Ya, jadi jalan ke neraka itu penuh dengan godaan, daya tarik. Coba lihat kalau ada acara-acara yang murah-murah, isinya maksiat, itu penggemarnya banyak kok. Coba kalau nonton konser artis dari luar negeri, yang mempertontonkan aurat, itu kan,
Di situ ikhtilat lagi perempuan, udah gak karuan. Sampai tiketnya jutaan, itu pun nanti orang mendapatkan tiket. Coba ya. Tapi menghadiri majelis taklim, Masya Allah. Menghadiri sholat berjamaah, menghadiri tabligh akbar, pengajian-pengajian. Sudah diserukan, ayo datang ke masjid, ustadznya sudah hadir, ustadzahnya sudah ada. Enggak mempan juga. Kecuali kalau dibarengi dengan ada pengajian plus pembagian sembako gratis. Nah, ramai datang. Coba. Jadi kata Nabi, hujibatin nar bisyahwat. Neraka ini diliputi oleh hal-hal yang menarik hawa nafsu. Coba nonton bola, ya. Jam 3 malam. Sampai jam 3 malam, Pak ya. Semangat. Sampai banyak yang korban. Yang terakhir di mana itu? Di Jawa Timur ya. Coba. Sampai ratusan orang meninggal, Pak. Ya. Antusias orang semangatnya itu ya. Sampai tidak peduli nyawanya. Hanya untuk menonton bola. Satu bola kita tonton berapa? Masya Allah. Luar biasa. Itu godaan syahwat ya. Godaan syahwat. Saya tidak mengatakan nonton bola masuk neraka, enggak. Jangan diartikan begitu ya. Artinya kalau hal-hal yang murah-murah, kemaksiatan, konser-konser yang nggak jelas maknanya apa gitu kan, bahkan menghamburkan uang, itu penggemarnya luar biasa, daya tariknya luar biasa. Coba lihat di TV itu kalau pagi-pagi ada musik itu kan, anak-anak sudah dibawa gitu kan, joget, Masya Allah. Kemudian dan sebaliknya azan ya, 1-2 menit lagi. Wa hujibatil jannatu bil makari, sebaliknya dan dihijablah, dikelilingi surga dengan hal yang tidak menyenangkan hati. Jadi jiwa kita gak suka. Makanya kalau ibadah itu daya tariknya kurang. Coba yang hadir sholat berjamaah, berapa umat Islam di sekitar Al-Madinah? Yang datang paling berapa orang? Apalagi sholat subuh. Berapa orang yang tertarik sedekah? Ya kan? Berapa orang yang tertarik majelis taklim? Masya Allah. Hujibatil jannatu bil makari. Neraka diliputi dengan hal yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Apalagi jangan kita bicara tentang sholat malam, qiyamul lail gitu kan? Berapa orang yang qiyamul lail itu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah